Eternal SK, Season 48. Bab 471, Semua Mati. Ekspresi Suzimo sedikit berubah. Kekuatan dari Coiling Dragon Cell telah melebihi harapannya. Kekuatan yang dilepaskan cukup untuk mengancam Golden Core tahap awal. Lebih penting lagi, dantian pendirian Yayasan Pembudidaya masih berupa lautan roh dan belum berbentuk inti. Hanya inti emas yang bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata roh yang terhubung. Suzimo sangat menantikan betapa menakjubkannya Coiling Dragon Cell pada saat itu. Ada suara mencicit. Pintu batu terbuka dan Ji Yaoxue tampil. Mata mereka bertemu. Suzimo tersenyum dan mengangguk, meyakinkannya. Seketika, Ji Yaoxue tersipu dan membalas senyuman. Suzimo memberi isyarat dengan lembut dan Coiling Dragon Cell menyusut menjadi segel kecil yang rumit sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang kembali ke tas penyimpanannya. Berjalan perlahan ke pintu keluar terowongan, dia menekan dengan pergelangan kakinya dan Blood Quencher kembali ke telapak tangannya. Sepanjang seluruh proses, kultivator berjubah putih, Jun Hao dan Si Yutang tidak berani bergerak sama sekali dan diam karena takut. Setiap tindakan dan tatapan Suzimo menyebabkan mereka bertiga merasakan tekanan luar biasa. Jantung mereka berdebar kencang, seolah-olah mereka bisa mati kapan saja. Ini adalah aura yang hampir tak terkalahkan. Tatapan mereka berkedip-kedip dan pikiran mereka terganggu oleh pikiran yang sama. Bagaimana mereka harus melarikan diri? Coiling Dragon Cell tidak hanya menekan mayat pertempuran, tapi juga tekad terakhir dari mereka bertiga untuk ingin membalas. Kultivator berjubah putih adalah yang pertama berbicara. Senyuman langka terlihat dari wajahnya yang sangat murung saat dia menangkupkan tinjunya. Rekan Taois, kamu benar-benar kuat. Saya sangat terkesan. Petik 2. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Kamu adalah seseorang yang bahkan dapat menekan monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Suzimo menatap kultivator berjubah putih dengan senyum palsu. Menunjukkan ekspresi canggung, kultivator berjubah putih memaksa tertawa. Anda bercanda, sesama Taois. Kaulah yang mampu menekan monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island dengan keahlianmu. Saya jauh lebih rendah. Petik 2. Suzimo tidak menjawab dan melambaikan pedangnya. Seketika, Blood Quencher melesat dengan sinar darah pembunuh sekali lagi. Blood Quencher adalah senjata roh sempurna yang diresapi dengan darah Suzimo. Meskipun tercemar oleh darah kotor mayat pertempuran, ketajamannya tidak bisa disembunyikan. Merasakan niat membunuh Suzimo, jantung kultivator berjubah putih itu berdetak kencang saat dia berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu tidak bisa membunuhku." Petik 2. Oh. Suzimo berkata tanpa mengangkat kepalanya. Menenangkan dirinya, kultivator berjubah putih berkata dengan suara yang dalam, "Kamu harus mengetahui status dari kultus penyempitan mayat di daratan Tianhuang. Jika kamu membunuhku, kamu akan diburu oleh sekte." Petik 2. Bahkan jika aku membunuhmu, siapa yang tahu? Petik 2. Suzimo tersenyum lembut. Kultivator berjubah putih tidak bisa berkata-kata. Di sisi lain, Jun Hao dan Si Yutang merasakan niat yang mengerikan. Dengan kata lain, yang dimaksud Suzimo adalah dia akan membunuh mereka semua. Setelah membunuh mereka bertiga, berita ini tidak akan pernah tersebar. Ada hal lain yang disimpan Suzimo untuk dirinya sendiri. Kultus penyempitan mayat. Aku bahkan telah membunuh beberapa paragon dari Sekte Abadi, Iblis, dan Buddha. Anda hanya salah satu dari mereka. Petik 1. Dentang. Bilahnya bergetar dan sinar darah yang mengejutkan berkedip. Ketika Suzimo menyerang sekali lagi, pedang raksasa itu tampak sangat gesit di tangannya, tebasannya ke depan menyebabkan riak di kehampaan. Ekspresi kultivator berjubah putih berubah drastis. Meskipun tebasan itu tidak terlihat cepat, ada perasaan yang tak terhindarkan. Untuk pembudidaya Corps Refinement Cult, kehilangan mayat pertempuran mereka sama saja dengan kehilangan setengah dari kekuatan tempur mereka. Dia tidak bisa menghadapi teknik pedang menakutkan dari Sabre Emperor si Calming Manual. Gangguan sesaat dan dia merasakan tenggorokannya menjadi dingin diikuti dengan rasa sakit yang menusuk. Sebuah bekas luka merah muncul di tenggorokannya, membesar dan lebih jelas. Saat berikutnya, kabut darah dimuntahkan. Petik 2. Suara aneh datang dari kedalaman tenggorokan kultivator berjubah putih saat dia mengeluarkan ekspresi marah. Jatuh ke depan dengan kaku, cahaya di matanya meredup tanpa ada kehidupan. Tenggorokannya dipotong dengan satu tebasan. Setelah membunuh pembudidaya Corps Refinement Cult, Suzimo berbalik dan berjalan menuju Jun Hao dan Si Yutang tanpa ragu-ragu. Itu adalah gagasan Jun Hao dan yang lainnya. Aku juga tidak punya pilihan. Itulah mengapa saya memilih jalan yang salah. Petik 2. Ketika melihat situasinya salah, Si Yutang berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Tangannya diletakkan dengan santai di tas penyimpanannya saat dia menangis tanpa sedikit pun martabat sebagai seorang kultivator.
Menyeka ingusnya, si Yutang berkata dengan suara bergetar, "Rekan Taois Su, tolong beri aku kesempatan." Si Yutang sama sekali tidak mengasihani penjaga pagar seperti si Yutang. Hari ini, pria ini bisa berlutut dan menangis di hadapannya untuk bertahan hidup. Besok, pria ini bisa menusuknya dari belakang. Sesampainya di depan si Yutang, Su Zimo melihat ke bawah dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Kadang-kadang, sekali Anda memilih jalan yang salah, tidak ada jalan kembali." Petik 2. Harapan terakhir si Yutang pupus setelah mendengar jawaban Su Zimo. Tangannya masih di tas penyimpanannya. Tapi sekarang, belati dengan kilatan dingin tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Isakan si Yutang terhenti saat ekspresinya menjadi gelap. Dengan tatapan berbisa, dia berkata dengan dingin, "Karena kamu tidak mengizinkan aku hidup, aku akan membunuhmu dulu." Meraih belatinya, si Yutang menusuk ke dada Su Zimo. Ini benar-benar penyergapan. Namun, pikirannya tidak bisa lepas dari persepsi roh Su Zimo. Saat si Yutang berdiri, telapak tangan Su Zimo turun dari atas dan mendarat dengan keras di kepala mantan. Piak. Seolah-olah itu tahu, kepala si Yutang terciprat dan mati di tempat tanpa sepatah kata pun. Saat si Yutang menyerang, Jun Hao mengambil keputusan dan menyalurkan energi rohnya dengan sekuat tenaga juga. Dalam sekejap, 7 meridian roh menyala saat dia menyerbu ke arah Ji Yaoxue yang berada di pintu masuk kamar batu. Saat ini, dia adalah satu-satunya kesempatannya untuk hidup. Selama dia bisa menahan sandera, dia bisa berbicara dengan Su Zimo. Saat Jun Hao menyerang, dia menyadari bahwa Ji Yaoxue tidak bergerak dan hanya menatapnya dengan tenang. Ada jejak ejekan dan belas kasihan di matanya. Tiba-tiba, dari sisi matanya, Jun Hao melihat cahaya darah melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Itu berderak dan bergetar. Saat si Yutang menyerang, Su Zimo membuang blood quencher-nya. Jun Hao tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya melihat kilatan cahaya merah. Tepat setelah itu, rasa sakit yang luar biasa datang dari bawah tulang rusuknya saat dia terlempar oleh hantaman yang kuat. Dentang. Blood quencher Su Zimo memotong Jun Hao dan menempelkan yang terakhir dengan erat ke dinding batu. Dampaknya sangat kuat dan pedangnya masih bergetar setelah tertanam di dinding batu. Mata dan mulut Jun Hao melebar saat darah segar menyembur keluar tak terkendali. Pedang itu tidak hanya menembus tubuhnya, tetapi juga menghancurkan organnya dan memotong hidupnya. "Kamu." Petik 2. Mengangkat lengannya dengan susah payah, Jun Hao menunjuk ke arah Su Zimo, seolah ingin mengatakan sesuatu. Setelah jeda sesaat, kepalanya miring ke samping dan dia mati dengan mata terbuka. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ketiganya mati. Bab 472, Aduk di Daratan Tianhuang. "Zimo, kamu telah menyelamatkanku sekali lagi." Ji Yaoxue berseri-seri dengan ceria dan menyindir, "Saya tidak akan bisa melunasi hutang saya kepada Anda dalam hidup ini." Petik 2. Su Zimo juga tersenyum. "Tidak perlu membicarakan hal-hal seperti itu di antara kita." Petik 2. Pembentukan fondasi 8 meridian. Sepertinya Anda mendapat cukup banyak peluang di kedalaman medan perang kuno. Petik 2. Memang, saya mendapatkan beberapa. Petik 2. Harus dikatakan bahwa Su Zimo benar-benar mendapat banyak keuntungan dalam ekspedisi medan perang kuno ini. Terlepas dari warisan dan harta, ranah kultivasinya yang diperoleh selama 1 tahun ini di medan perang kuno sudah cukup untuk menebus puluhan tahun kultivasi di daratan Tianhuang. Tiba-tiba, ekspresi Ji Yaoxue berubah saat dia bertanya, "Xiaoning dan yang lainnya?" Kelompok Su Zimo memiliki 6 orang saat mereka pergi. Sekarang dia satu-satunya yang kembali. Ji Yaoxue punya firasat buruk tentang banyak hal. "Jangan khawatir." Su Zimo melambaikan tangannya. Mereka semua menerima kesempatan mereka sendiri dan bergabung dengan beberapa sekte yang lebih tua dan lebih kuat. Faktanya, beberapa dari mereka mungkin telah meninggalkan wilayah utara Tianhuang. Petik 2. Sekte Eliksir yang Xiaoning terletak jauh di benua tengah. Tianhuang daratan tidak terbatas dan luas. Jika seorang penggarap pendirian yayasan ingin melakukan perjalanan dari wilayah utara ke benua tengah, mereka harus berada di jalan siang dan malam selama puluhan tahun bahkan tanpa istirahat. Itu juga tanpa memperhitungkan kemungkinan bahaya yang mungkin mereka hadapi di sepanjang jalan. Pada kenyataannya, itu adalah sesuatu yang sulit bahkan untuk Golden Core juga. Hanya jiwa baru lahir yang dapat melindungi diri mereka sendiri dengan cukup baik untuk mencoba melakukan perjalanan keluar dari wilayah utara dan berkeliaran di mana-mana. Sepertinya tidak mungkin bagi saudara kandung untuk bertemu satu sama lain dalam waktu dekat setelah perpisahan ini. Itulah alasan mengapa Su Zimo ingin Night Spirit tinggal di sisi Xiaoning dan menjaganya. Adapun lemak kecil, Leng Rou, Ji Chengtian dan Si Jian, mereka adalah dunia yang terpisah juga, tidak diketahui apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertemu mereka dalam hidup ini.
Pada pemikiran itu, Su Zimo tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit emosional dan sedih. Zimo, kamu masih khawatir tentang Blood Crow Palace akan membalas dendam, kan? Ji Yaoxue sangat pintar dan setelah sedikit kontemplasi, dia mengerti mengapa semua orang berpisah. Su Zimo telah membunuh Tuan Muda Istana Gagak Darah dan bahkan hampir menyebabkan penguasa istana sendiri mati di reruntuhan purba. Perseteruan antara dia dan mereka sudah tidak bisa didamaikan. Hari itu, di istana, tepat di bawah hidung Kaisar Zhou Agung, Blood Crow King menyatakan bahwa semua murid Ethereal Peak akan dimakamkan bersama dengan Tuan Muda. Terlihat jelas betapa sombongnya dia dan jumlah dukungan yang dia miliki. Meskipun itu mungkin bencana besar bagi Su Zimo secara pribadi, itu juga bencana untuk puncak Ethereal. Semua orang di Ethereal Peak bisa pergi, tapi bukan dia. Untuk berbalik dan pergi setelah membuat kekacauan seperti itu, meninggalkan Ethereal Peak dan kakak tertuanya, Su Hong, di wilayah dinasti Zhou besar tanpa peduli. Itu adalah sesuatu yang tidak diizinkan hati Su Zimo. Zimo, jangan khawatir, saya akan membantu Anda memohon belas kasihan dengan ayah. Khawatir Su Zimo tidak akan menerima kata-katanya secara nyata, Ji Yaoxue melanjutkan, jika Blood Crow Palace benar-benar berani melakukan sesuatu yang keterlaluan, dinasti Zhou besar pasti tidak akan duduk diam dan menonton. Iya, petik 2. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Pada kenyataannya, dia tahu dan bisa membaca situasinya lebih jelas daripada siapapun. Sikap Kaisar Zhou besar terhadap Raja Gagak Darah di kompetisi sekte telah memperjelas banyak hal. Bahkan dinasti Zhou Agung waspada terhadap penguasa istana Blood Crow. Atau lebih tepatnya, itu berhati-hati terhadap ras penyihir di belakangnya, salah satu dari 9 ras primordial. Hampir tidak ada harapan untuk berpikir bahwa dinasti Zhou besar akan ikut campur dalam masalah ini. Yaoxue, persiapkan dirimu. Kami akan menuju ke tempat teleportasi dan kembali ke dinasti Zhou besar. Petik 2. Baik, petik 2. Dengan tahun di medan perang kuno akan segera berakhir, banyak pembudidaya kembali ke daratan Tianhuang. Beberapa sangat gembira sementara beberapa khawatir. Beberapa pembudidaya bahkan memiliki perasaan surrealis melarikan diri dari malapetaka besar. Mereka hanya bisa menyembuhkan trauma di hati mereka secara bertahap setelah kembali ke sekte mereka di Tianhuang daratan. Tepat setelah itu, berita berat mulai menyebar melalui sekte super dunia kultivasi, mirip dengan batu-batu besar yang dilemparkan ke tengah danau dan menciptakan gelombang besar. Setelah 1000 tahun, warisan Sabre Emperor diperoleh oleh seorang pembudidaya dan Laut Roh Gunung Saber lenyap. Petik 2. Benar, lebih dari 100 pembudidaya sekte racun dibunuh oleh satu orang dan bahkan sekte bumi jahat dan istana kaca terlibat. Betapa biadabnya. Siapa dia? Dari sekte atau faksi mana dia? Petik 2. Aku tidak tahu. Dia tidak memakai lencana sekte. Beberapa mengatakan bahwa dia adalah seorang sarjana yang lemah lembut sementara yang lain mengatakan bahwa dia terlihat mengancam. Petik 2. Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat menerima berita itu hampir seketika dan master sekte mereka sangat marah. Kedua sekte mengirimkan banyak pembudidaya untuk mencari tahu berita tentang latar belakang dan lokasi pembudidaya itu. Sebelum berbagai sekte berhasil mencerna berita itu, berita yang lebih mengejutkan tersebar, menyebabkan kejutan bagi sekte super dan mengirim gelombang ke seluruh dunia kultivasi. Istana Kaisar Manusia muncul. Penerus Divine Phoenix Island muncul di Istana Kaisar Manusia dan bertarung melawan semua paragon dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis bersama-sama. Paragon dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis bekerja bersama. Fufu, penerus Divine Phoenix Island benar-benar tidak beruntung. Dia pasti mati bahkan tanpa mayat yang tersisa. Siapa yang pada akhirnya berhasil mendapatkan warisan Kaisar Manusia? Petik 2. Disitulah kamu salah. Dia menekan semua paragon dari Sekte Abadi, Buddha dan Iblis sendirian dan itu adalah pertempuran yang sangat tragis dan mengejutkan. Petik 2. Apa katamu? Paragon dari Sekte Asura, Sekte Asura Surga, Sekte Cakrawala Ungu, Sekte Esensi Chaos, Kuil Angin Jernih, Kultus Iblis Ilusi, dan Biara tak berbentuk semuanya sudah mati. Sementara paragon dari sekte lain berhasil bertahan dan melarikan diri, beberapa dari mereka memiliki lengan dan akar yang lumpuh dan akan sulit bagi mereka untuk bersinar di masa depan. Petik 2. Para tetua dari berbagai sekte menerima berita pada waktu yang hampir bersamaan dan terkejut serta tidak percaya. Bagaimana dengan Sealers? Ada lebih dari 10 Sealer dari Sekte Abadi, Buddha dan Iblis bersama-sama. Apakah mereka semua sampah? Sebagai inti emas, tidak bisakah salah satu dari mereka membunuh seorang penggarap pendirian yayasan? Petik 2. Bahkan ketika 5 Sealer bergabung, mereka gagal dan mati dengan penyesalan. Bahkan Sealer gagal meski bekerja sama. Petik 2.
Tangan kanan penerus Pulau Phoenix Suci terbuat dari tulang Phoenix surgawi dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia terluka parah bersama dengan gadis murni Sekte Iblis dan mereka memasuki Istana Kaisar Manusia pada saat yang sama. Nasib mereka saat ini tidak diketahui. Petik 2. Para tetua terdiam ketika mendengar itu. Lama kemudian, seseorang menghela nafas dalam-dalam. Itu adalah monster yang menjelma. Menurutku tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa dia adalah monster nomor 1 yang berinkarnasi sejak zaman kuno. Petik 2. Pada waktu bersamaan. Di lokasi yang tidak diketahui di benua tengah, sebuah istana yang tampak kuno berdiri tegak. Seorang lelaki tua pipi kemerahan dengan mahkota putih dan jubah panjang berdiri di depan pintu masuk istana dengan satu tangan di belakang punggungnya. Tangan lainnya ada di depannya dan jari-jarinya bergerak-gerak, ada kabut abu-abu menutupi matanya, membuatnya tampak sangat misterius. Orang tua, apakah kamu telah meramal sesuatu? Di belakang orang tua itu adalah seorang pria berjubah abu-abu yang sedikit gemuk dan memiliki kipas tanpa janggut yang pucat. Sambil memegang kipas lipat, dia bertanya dengan cemas. Jika Suzimo ada di sini, dia akan mengenali bahwa ini adalah Lin Xuanji yang dia temui secara kebetulan di reruntuhan purba. Orang tua di depan adalah pendongeng di ibu kota Zhou Agung. Lama kemudian, kabut menghilang dari mata lelaki tua itu saat dia mengerutkan kening sambil menggelengkan kepalanya. Memang benar Istana Kaisar Manusia muncul. Namun, saya tidak berhasil mengetahui berita apapun tentang pemuda itu. Aneh. Petik 2. Apakah Divine Phoenix Island benar-benar memiliki monster yang menjelma? Keduanya bertukar pandang, merasa ada yang aneh dengan ini. Mengisap bibirnya, lelaki tua itu menjawab, bagaimanapun juga, kemunculan Istana Kaisar Manusia membuktikan bahwa ini akan menjadi era keemasan dengan diciptakannya paragon dan monster yang tak terhitung jumlahnya. Sangat mungkin kita akan memiliki situasi yang mirip dengan era kuno dengan munculnya banyak kaisar. Petik 2. Tentu saja, dengan itu, juga akan ada masalah yang tak terbayangkan. Mari kita tunggu dan lihat saja. Petik 2. Bab 473, Kedatangan Badai. Jauh di malam hari, di dinasti Zhou Agung. Dengan keras, kolom cahaya yang memukau menyala di kedalaman istana. Meledak ke langit, itu memenuhi langit malam dengan pendaran yang gemerlap, menarik tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Para jenius yang memasuki medan perang kuno telah kembali. Petik 2. Tepat sekali. Saya bertanya-tanya berapa banyak dari 50 yang berhasil bertahan hidup. Petik 2. Setidaknya harus ada sepertiga dari mereka. Para jenius yang dipilih oleh 5 sekte utama tidaklah lemah. Petik 2. Xuan Yi dan Liu Hui dari Ethereal Peak, Iridescent Cloud Palaces Perfected Being Changlang dan banyak inti emas lainnya berdiri di sekitar kolom cahaya dengan penuh harap, bersiap untuk menunggu murid mereka yang kembali. Jika tidak ada yang salah, para pembudidaya yang kembali hidup-hidup dari medan perang kuno akan menjadi pendukung sekte mereka di masa depan. Kaisar Zhou Agung berdiri tepat di depan dengan ekspresi muram, secercah kekhawatiran akan muncul di kedalaman matanya dari waktu ke waktu. Secara bertahap, dua sosok muncul di tengah kolom cahaya. Seiring berjalannya waktu, kedua sosok itu menjadi semakin jelas, Suzimo dan Ji Yaoxue yang telah kembali. Kaisar menghela nafas lega. Dia lega selama Ji Yaoxue baik-baik saja. Tapi segera setelah itu, dia mengerutkan kening dan berpikir, hanya mereka berdua. Meskipun medan perang kuno adalah tempat yang berbahaya, setidaknya 7 orang atau lebih berhasil kembali dalam skenario terburuk sebelumnya. Sekarang hanya 2 dari mereka yang kembali, tidak sulit untuk menebak bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di medan perang kuno. Xuan Yi dan Liu Hui tidak memiliki senyum di wajah mereka saat melihat Suzimo baik-baik saja. Di satu sisi, itu karena mereka mengkhawatirkan keselamatan Ji Chengtian dan yang lainnya. Di sisi lain, meskipun Suzimo masih hidup adalah hal yang baik, mungkin itu bukan pilihan terbaik baginya untuk kembali ke dinasti Zhou besar. Terlepas dari puncak ethereal, inti emas dari sekte lain tampak sangat suram saat mereka melangkah maju dengan cemberut besar. Sempurna menjadi Yunsan dari pegunungan selatan sekte menangkupkan tinjunya sedikit. Bapak, Mo, murid saya, Si Jian, sedikit bodoh dan bukan alat paling tajam di gudang. Apakah dia mengalami kecelakaan? Petik 2. Tidak, dia dipilih oleh salah satu dari 5 doktrin sesat, sekte boneka, dan pergi bersama mereka. Suzimo menggelengkan kepalanya. Bagus sekali dia baik-baik saja. Ini kesempatannya untuk dipilih oleh salah satu sekte super. Sungguh langka, sangat langka. Menjadi sempurna Yunsan menganggukkan kepalanya karena puas. Untuk sekte dinasti Zhou besar, sekte super seperti 9 sekte abadi, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 5 doktrin sesat dan 4 kelompok yang tidak ortodoks adalah gunung yang tidak dapat diatasi.
Jika seorang murid sekte mereka berhasil bergabung dengan mereka, itu akan menjadi prestasi yang luar biasa dan sekte itu tidak bisa lebih bahagia. Misalnya, dengan koneksi mereka ke Xijian, sekte Pegunungan Selatan kemungkinan besar akan mendapat dukungan besar dari sekte boneka di masa depan. Apa yang terjadi di sana? Kenapa hanya kalian berdua yang kembali? Di mana yang lainnya? Liang Mao adalah murid pribadi saya dan dia adalah peringkat 2 dari talisman ranking. Kekuatannya lumayan dan dia memiliki sifat hati-hati, tidak mungkin dia bisa mati. Petik 2. Bapak, Mo, apakah murid saya berhasil mendapatkan peluang? Petik 2. Banyak inti emas memelototi Su Zimo, bertanya berulang kali dengan tatapan mengancam. Su Zimo mengerutkan kening dengan ekspresi tidak sabar. Semuanya, tolong diam. Petik 2. Ji Yaoxue berdiri ke depan dan memberi isyarat untuk diam dengan kedua tangan. Meskipun dia hanya seorang putri, sikapnya sudah memiliki martabat keluarga kerajaan. Kerumunan itu langsung terdiam. Dengan tidak terburu-buru, Ji Yaoxue menceritakan kejadian di medan perang kuno, termasuk identitas asli Jun Hao, pengkhianatan Jiang Yu, dan pilihan Si Yutang. Semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang menyangka bahwa ekspedisi medan perang kuno ini akan menghadapi bahaya yang begitu besar. Ekspresi sempurna menjadi Changlang terlihat muram saat dia menyempitkan pandangannya dan mencibir, ini hanya sisi cerita Anda. Siapa yang tahu jika Anda bersekongkol dengan Su Zimo untuk membunuh murid saya, Si Yutang. Petik 2. Changlang, apakah kamu mencurigai putriku? Kaisar berbalik sedikit dan memelototi Perfected Being Changlang tanpa ekspresi. Aku tidak berani. Terkekeh, sempurna menjadi Changlang memandang Su Zimo dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin, "Nak, jangan berpikir bahwa kamu punya hak untuk berdiri bahu-membahu denganku hanya karena kamu tahu cara memperbaiki senjata. Dendam di antara kita harus diselesaikan cepat atau lambat, tunggu dan lihat." Petik 2. Dengan itu, menjadi Changlang yang sempurna tertawa sinis dan meninggalkan aula. Para pembudidaya lain secara bertahap juga setelah melihat bahwa mereka tidak akan dapat memperoleh berita apapun dari mereka berdua. Hati-hati. Su Zimo mengucapkan selamat tinggal pada Ji Yaoxue. Kamu juga. Kepala Ji Yaoxue sedikit menunduk dan matanya menunjukkan sedikit keengganan. Su Zimo meninggalkan istana bersama Liu Hui dan Xuan Yi. Bersama dengan Nian Qi dari Mo Spirit Weapon Workshop, mereka menaiki kapal roh dan melaju ke arah puncak etiril. Lama setelah Su Zimo pergi, Ji Yaoxue masih berdiri di tempat menatap ke arah dia pergi, tidak mau pergi. Kaisar berkata dengan lembut, "Suir, meskipun pria itu adalah teladan yang langka, lebih baik bagimu untuk tidak berhubungan dengannya." Petik 2. Hati Ji Yaoxue tenggelam ketika dia mendengar nada suara Kaisar. Baik itu puncak etiril atau Su Zimo, kemungkinan besar mereka akan menghadapi bencana yang akan datang. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari setengah bulan, mereka berempat akhirnya kembali ke Ethereal Peak. Sejak pertempuran di lembah Dongling itu, Su Zimo telah meninggalkan sekte itu selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia kembali sekali lagi, dia merasa sangat emosional. Nian Qi penasaran dan mengamati tempat itu dengan saksama. Mereka berempat berhenti secara naluriah saat mereka tiba di puncak tinggi di depan gunung. Saat itu, disinilah Wen Xuan dan Xuan Yi menerima Su Zimo ke puncak etiril. Kenangan itu segar seperti kemarin. Liu Hui berkomentar, sayang sekali Wen Xuan tidak bisa menunggu sampai Anda kembali. Petik 2. Tidak penting. Jika Wen Xuan mengetahui pencapaian Anda saat ini di akhirat, dia pasti akan merasa terhibur juga. Xuan Yi menepuk bahu Su Zimo dengan senyuman. Baiklah, pergi melihat-lihat sekte dan bertemu dengan semua orang. Setelah itu, pergilah ke pengasingan secepat mungkin. Xuan Yi menatap ke kejauhan dengan ekspresi muram saat dia bergumam pelan, aku punya firasat bahwa badai akan segera datang. Setelah kembali ke puncak etiril, Su Zimo mengunjungi pria tua yang kusut itu terlebih dahulu. Setelah itu, dia mengunjungi Master Sekte dan menceritakan beberapa peristiwa di medan perang kuno. Dalam kurun waktu itu, bangau kecil datang dan berkicau berulang kali dengan sangat gembira. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, manusia dan binatang itu tidak jauh sama sekali dan bergaul seperti sebelumnya. Monyet dan harimau roh belum kembali diam dan lokasi serta nasib mereka tidak diketahui. Derek Senior sudah mengasingkan diri selama setahun dan tidak ada yang terjadi. Dia adalah pilar dukungan sejati untuk Ethereal Peak dan jika sesuatu terjadi padanya, Ethereal Peak akan dihancurkan oleh badai yang akan datang. Su Zimo memutar sekte itu sebelum menuju ke pengasingan. Saat ini, dia sudah berada di puncak 8 pembentukan Yayasan Meridian, tujuannya memasuki pengasingan adalah untuk membuka Meridian Roh ke-9 dan menjadi penggarap pembentukan Yayasan Meridian 9.
Ini adalah langkah yang sangat penting yang akan mempengaruhi jalur kultivasinya di masa depan. Semakin kuat fondasinya, semakin baik kualitas inti emasnya yang kental dan semakin kuat fenomena inti emas yang dapat dia pahami dan dapatkan. Di ranah pembentukan yayasan ekstrim, kekuatan tempur Suzimo juga akan meningkat berlipat. Demikian pula, dia bisa merasakan bahaya yang akan datang. Satu-satunya cara untuk melewati badai yang akan datang adalah dengan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan ranah kultivasinya. Bab 474, Krisis. Sudut barat laut dinasti Zhou besar, Gunung Gagak Hitam. Jauh di dalam hutan, di daerah gelap yang menyeramkan, sebuah istana berlumuran darah didirikan. Hari ini, sebuah berita tiba. Tuan, Suzimo telah kembali dari medan perang kuno dan telah tiba di puncak Ethereal. Baik. Seorang pria parubaya berjubah darah membuka matanya. Mereka bersinar dengan rona hijau samar yang menyeramkan saat dia berkata dengan dingin, "Aku tidak ingin apapun dalam radius 50 km di sekitar Ethereal Peak tetap hidup." Suaranya sangat dingin dan menyebar ke setiap sudut Gunung Gagak Hitam. Burung gagak darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari Gunung Gagak Hitam, menjerit saat mereka memenuhi langit dengan jumlah mereka yang banyak dan terbang menuju puncak Ethereal. 2 hari kemudian, Istana Awan Warna-Warni. Perintah dikirim yang memobilisasi sekte. Upah perang melawan Ethereal Peak. Selama bertahun-tahun, semua sekte di wilayah Zhou besar telah memendam pemikiran yang mendambakan terhadap puncak Ethereal, termasuk Istana Awan Warna-Warni. Semua orang tahu bahwa kedatangan pesanan berarti Istana Awan Warna-Warni benar-benar percaya diri. Sangat mungkin bahwa untuk pertempuran ini, Dao Being Void Reversion, master pendiri Istana Awan Iridescent, akan muncul. Menjadi canglang sempurna tidak bisa menahan tawa. Suzimo, oh, Suzimo. Bahkan jika Anda berhasil mengolah dan bergabung dengan Ethereal Peak, lalu apa? Pada akhirnya, kamu masih tidak bisa lepas dari kematian. Petik 2. Hampir di waktu yang sama. Berita menyebar dalam sekte api sejati bahwa Master Sekte sedang memimpin pasukan untuk berperang melawan puncak Ethereal. Tetua Sekte Api Sejati, Sima Zi, mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tertawa tanpa henti dengan sikap dingin dan mencibir, "Aku akhirnya menunggu hari ini. Suzimo, Anda membunuh murid saya dan mempermalukan saya di kompetisi sekte. Aku akan mengubahmu menjadi abu." Petik 2. Tidak lama kemudian, banyak pembudidaya sekte pegunungan selatan dimobilisasi. Sekte Azure Frost. Beberapa inti emas berdiri bersama. Di antara mereka adalah Guru Ji Yaoxue sebelumnya, menjadi Yining yang sempurna, yang telah muncul di kompetisi sekte. Dia menghela nafas setelah mendengar berita tentang segala hal di luar. Sebenarnya, ini adalah situasi yang sudah diprediksi semua orang sejak lama. Sejak kematian Master pendiri puncak Ethereal, mereka sudah melemah dan satu-satunya dukungan mereka adalah binatang iblis yang menua. Fondasi puncak Ethereal lebih kuat dari 4 sekte utama lainnya dan mereka telah didirikan untuk waktu yang lama, semua orang mendambakan harta yang tak terhitung jumlahnya dan keterampilan rahasia di sekte mereka. Sebelum ini, alasan mengapa sekte lain tidak berani bertindak sembarangan adalah karena mereka waspada terhadap kren abadi tua yang ada di ranah Void Reversion. Masing-masing dari 5 sekte utama memiliki ahli pembalikan Void yang memegang benteng dan menjaga keseimbangan. Namun, semua inti emas dan jiwa yang baru lahir dari sekte tahu bahwa begitu bangau abadi tua berada di akhir masa hidupnya, keseimbangan akan rusak dan itu akan menjadi momen pemusnahan puncak Ethereal. Biasanya, sekte besar lainnya akan menunggu puluhan tahun lagi. Tapi sekarang, dengan Blood Crow Palace memimpin pertarungan, selain Iridescent Cloud Palace, True Fire Sect dan Southern Mountain Sect, akan ada sekte dan pembudidaya lain yang datang ke Ethereal Peak untuk memanfaatkan situasi ini. Itu kemungkinan besar sama untuk sekte Azure Frost yang disempurnakan menjadi Yining. Semua orang menendang pria yang sedang down. Dia mendesah lembut. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal ketika dia mengingat pembudidaya berjubah hijau ilmiah di kompetisi sekte. Dalam 10 hari, semua sekte di dalam wilayah Zhou besar mendengar tentang ini dan pindah satu demi satu, target mereka adalah puncak Ethereal. Jadi bagaimana jika kau adalah master penyempitan senjata Zhou Agung? Pada akhirnya, Anda hanya melakukannya untuk kita semua. Petik 2. Hehe, terlepas dari skill rahasia dari Ethereal Peak, ada banyak senjata roh bermutu tinggi di Mer. Milikmu sendiri. Petik 2. Seketika, dunia bergerak. Puncak Ethereal. Ratusan inti emas berdiri di Istana Ethereal, kebanyakan dari mereka berdiskusi dengan bisikan pelan dengan ekspresi muram. Master Sekte Ling Yun duduk di tengah semua orang, matanya tertutup dan dia tanpa ekspresi. Melapor, Master Sekte. Sebuah inti emas bergegas ke aula dan berkata dalam-dalam,
Beberapa gagak bermata darah tiba-tiba muncul di hutan di luar sekte dan lebih banyak lagi berkumpul. Mengerti. Sekte Master Ling Yun menjawab dengan acuh tak acuh, dia masih tidak membuka matanya. Hati dari banyak inti emas berdetak kencang saat mereka berpikir, itu akan datang. Pada akhirnya, mereka masih tidak bisa menghindari krisis ini. Awalnya, krisis ini akan memakan waktu puluhan tahun lagi untuk datang dengan dukungan klan abadi yang lama. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa sesuatu akan berubah dalam periode waktu ini. Karena kecelakaan aneh, Su Zimo terlibat dalam perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan penguasa istana Blood Crow dan itu mengakibatkan situasi hari ini. Ini semua salah Su Zimo. Jika bukan karena dia, kita tidak akan membuat musuh dengan sekte sekuat Blood Crow Palace. Akhirnya, inti emas mau tidak mau menggonggong dengan ekspresi muram. Tepat sekali. Petik 2. Seseorang lain menyatakan, Master Sekte, mari kita serahkan Su Zimo. Mungkin itu membantu meredam amarah istana Blood Crow. Petik 2. Itu benar. Mengapa Ethereal Peak harus mati bersama karena perseteruan Su Zimo? Petik 2. Suara perbedaan pendapat semakin keras di aula dan banyak inti emas dipindahkan. Omong kosong. Orang tua yang acak-acakan itu tidak bisa membantu tetapi mengutuk saat dia meniup janggutnya dengan mata melebar. Menunjuk Golden Kores yang berbicara, dia berteriak, berani-beraninya kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu. Apa menurutmu kita tidak akan berseteru dengan Blood Crow Palace jika Su Zimo tidak ada di sini? Siapa orang yang membunuh begitu banyak pembudidaya sekte kita dalam pertempuran di lembah Dongling? Siapa orang yang membunuh Master Puncak Wen Xuan? Pertanyaan orang tua acak-acakan itu menyebabkan semua orang terdiam. Beberapa inti emas yang berbicara di awal juga diam. Dengan lantang, lelaki tua yang acak-acakan itu berteriak, di samping segalanya, jika bukan karena Su Zimo, semua murid kita di lembah Dongling akan mati dalam pertempuran. Sebaliknya, kalian membicarakan tentang perbuatan besarnya seperti itu adalah kesalahan. Apakah hati nuranimu telah dimakan oleh anjing? Petik 2. Omelan marah orang tua yang acak-acakan bergema di aula dengan memekakkan telinga. Xuan Yi berdiri dan berkata dengan muram, selain itu, kembali ke kompetisi sekte, jika Su Zimo tidak memegang benteng, Ethereal Peak akan benar-benar dipermalukan dan berubah menjadi lelucon dunia kultivasi Great Soul. Petik 2. Banyak orang akan putus asa jika kita menyerahkan seorang murid seperti itu. Cukup. Membuka matanya, Master Sekte Ling Yun berkata dengan tenang, bahkan jika Su Zimo tidak berkontribusi seperti yang dia lakukan dan hanya murid biasa dari Ethereal Peak, tidak mungkin kami akan mengusirnya. Ethereal Peak tidak akan bertahan sampai hari ini jika kita mengorbankan murid kita demi kelangsungan hidup. Di saat yang sama, aku juga tidak bisa melakukan hal seperti itu. Petik 2. Setiap orang memiliki ambisinya dan mereka yang ingin meninggalkan sekte, lakukan sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Petik 2. Sekte Master Ling Yun mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Beberapa pembudidaya menangkupkan tinjunya dan pergi satu demi satu, tetapi bahkan lebih memilih untuk tetap tinggal. Di antara kerumunan, seorang gadis luar biasa dengan rambut kuning layu berdiri. Dia tersenyum lembut saat melihat semuanya terbuka dan matanya cerah dan bergerak. Sebelumnya, Nian Qi menemani Su Zimo kembali ke puncak Ethereal dan telah mendengarkan dan mengamati secara rahasia sejak saat itu. Dia mengembara kemana-mana dan tidak punya rumah sejak dia masih muda. Karena itu, sulit baginya untuk mempercayai orang. Terhadap lingkungan asing dan orang-orang baru ini, dia berkonflik dan melawan. Namun, dia tidak berani mengganggu Su Zimo karena dia dalam pengasingan. Namun, seiring berjalannya waktu, kesannya terhadap sekte ini berangsur-angsur berubah. Ada sekelompok kultivator yang baik di dalam dan ada juga orang-orang yang saleh. Pada saat itu, setelah dia mendengar kata-kata Master Sekte Ling Yun, Nian Qi memutuskan bahwa dia akan tinggal di puncak Ethereal mulai sekarang, tidak pernah meninggalkannya. Bab 475, Penyalaan Pertempuran Besar. Ada lebih banyak darah gagak berkumpul di hutan di luar, berputar-putar di atas puncak Ethereal dengan tertib. Mereka membentuk pusaran hitam raksasa yang menutupi langit, seperti awan petir yang berkedip-kedip dengan kilauan merah. Itu sangat menekan. Kegelapan turun di puncak Ethereal dan sudah 3 hari sejak mereka melihat sinar matahari. Hari ini, debu mengepul dari jauh diikuti oleh niat membunuh yang sangat deras, pasukan pembudidaya dari Blood Crow Palace telah tiba. Selama beberapa tahun terakhir, pengaruh Blood Crow Palace telah berkembang dan mereka mengambil alih semua sekte di sekitarnya dan tumbuh dengan cepat. Sekarang, mereka sebagus sekte besar ke-6. Ditambah dengan metode kejam dari Lord Blood Crow Palace dan kekuatan tempurnya yang menantang surgawi, banyak pembudidaya keliling yang tunduk padanya satu demi satu. Kekuatan Blood Crow Palace saat ini telah melampaui 5 sekte utama.
Melompat ke langit, Master Ethereal Peak, Ling Yun, menatap dengan ekspresi muram. Tentara dari Blood Crow Palace sangat padat dan ada 10.000 pembudidaya. Di antara mereka, ada 100 jiwa baru lahir sendirian dan banyak dari mereka adalah pembudidaya keliling terkenal di dunia kultivasi Great Soul. Ada lebih dari 1.000 inti emas. Sisanya adalah pembudidaya pembentukan yayasan dan tidak ada pejuang penyempitan Ki. Ki Refinement Warriors hampir tidak berguna dalam bentrokan level ini, pedang terbang tunggal, seni roh atau bahkan gelombang kejut dari pertarungan memastikan lebih dari cukup untuk membunuh seorang prajurit penyempitan Ki. Seorang pria parubaya berjubah darah berdiri di depan pasukan besar Blood Crow Palace, tampak dingin dengan rona hijau samar di matanya, itu adalah Lord Blood Crow Palace. Penguasa istana melambaikan tangannya dan menyatakan dengan dingin, bunuh semua orang dan jangan biarkan siapapun. Pada saat yang sama, Master Puncak Ethereal, Ling Yun, melambaikan tangannya dan berteriak, sekte ini diambang kepunahan. Orang-orang, bertarunglah dengan semua kekuatanmu dan lindungi tempat perlindungan terakhir dari sekte kita. Petik 2. Semua orang dari Ethereal Peak tahu bahwa tidak ada jalan keluar lain untuk mereka. Bang, bang, bang. Di gunung belakang, pintu batu didorong oleh kekuatan luar biasa satu demi satu saat lusinan aura menakutkan muncul. Naschen Souls Ethereal Peak yang berada di pengasingan telah muncul satu demi satu juga. Di bawah pimpinan Sekte Master Ling Yun, 100 jiwa baru lahir dan hampir 1.000 inti emas dimobilisasi. Dari segi jumlah, mereka sebanding dengan Blood Crow Palace, fondasi mereka yang tangguh diperlihatkan secara menyeluruh. Namun, karena proses persyaratan yang ketat dari puncak Ethereal, tidak banyak pembudidaya pendirian yayasan dan jumlahnya sedikit lebih dari 2.000. Setelah pertempuran besar dilakukan, penggarap pendirian yayasan mereka pasti akan dirugikan. Tentu saja, hasil akhir dari pertempuran itu tidak diputuskan dari medan perang Foundation Establishment, juga tidak diputuskan dari medan perang Golden Core dan Naschen Soul. Tantangan terakhir adalah di antara para ahli Void Reversion. Kau. Burung gagak darah yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan tangisan yang menusuk telinga, menyerbu ke arah para pembudidaya puncak Ethereal seperti segerombolan belalang, itu mengejutkan. Tiba-tiba, aura kekuatan meledak dari dalam puncak Ethereal diikuti dengan teriakan yang memekakkan telinga. Sesosok keluar dari pengasingan, membawa rambut merah dan memancarkan aura iblis yang menakutkan. Meskipun dia memiliki kekuatan yang gila dan tatapan yang tajam, ini adalah kecantikan. Derek Senior. Derek Senior telah keluar dari pengasingan. Serangkaian sorak-sorai terdengar dari Ethereal Peak dan masa sangat gembira. Burung bangau tua abadi memandang gagak darah yang tak terhitung jumlahnya dan matanya bersinar terang. Gelombang kejut misterius menyebar dari gelabelanya saat dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran api yang berapi-api. Swoosh! Aliran api menyebar dan tingginya ratusan kaki, membakar separuh langit. Gagak darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu tanpa bisa membuat satu suara pun. Lord Blood Crow Palace menderu dengan dingin dan melayang ke udara. Dengan satu pikiran, tongkat tulang berwarna darah muncul di tangannya dengan tengkorak di ujungnya, memancarkan aura jahat. Kutukan pola darah. Mengayunkan tongkat tulang darahnya, penguasa istana merapal mantra yang tidak dapat diidentifikasi dan kekosongan melonjak dengan umpan balik energi yang menakutkan. Dua aliran cahaya darah keluar dari rongga tengkorak. Seolah-olah dia hidup, tengkorak itu membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya hijau. Darah dan lampu hijau menyatu menjadi setetes darah segar. Ketika tetesan darah tiba di atas kepala bangau abadi tua, itu tiba-tiba meledak dan menyebar menjadi serangkaian pola misterius. Turun perlahan, itu menelan bangau tua yang abadi. Berdengung. Pola darah membentuk lingkaran cahaya berwarna darah yang menyebabkan asap terbentuk setiap kali bersentuhan dengan tubuh bangau abadi tua. Akhirnya, itu merusak baju tua bangau abadi dan serangkaian tanda terbakar muncul di kulit putih di bawahnya. Bangau abadi tua itu menangis dan ki darahnya meledak. Seketika, tubuh dan dagingnya mengembang sementara tulangnya berubah struktur saat ia bertransformasi. Tepat di depan semua orang, ia berubah menjadi burung ganas besar dengan lebar puluhan kaki, siap terbang dengan sayapnya kapan saja. Menyerupai burung bangau abadi, burung buas itu memiliki noda merah di kepalanya dan tubuhnya berwarna hijau. Lapisan api yang tipis dan padat membakar tubuhnya, mengeluarkan panas yang menyengat dan paruhnya menjadi merah dan panjang 10 kaki penuh. Ekspresi Lord Blood Crow Palace berubah saat dia bergumam pelan, jadi, wujud aslimu sebenarnya adalah burung ganas berdarah murni. Burung bangau tua yang abadi melayang ke langit dan api di tubuhnya menyala terang, membersihkan kekuatan kutukan darah. Bangkit ke awan dengan tubuh raksasanya, ia melihat ke arah penguasa istana di tanah dengan niat membunuh.
Fufu, kamu mungkin telah menjadi ancaman bagiku di puncakmu. Tapi sekarang, kau hanyalah binatang buas di akhir umurmu dan tidak ada yang perlu ditakuti. Petik 2. Tuan Istana mencibir dan melompat. Dalam sekejap mata, dia menghilang di atas 9 langit ke awan. Itu adalah ketinggian yang bahkan Naschen Souls tidak bisa mencapai. Meskipun inti emas bisa melayang ke langit tanpa menggunakan benda eksternal, kenyataannya adalah bahwa ada batas ketinggian yang bisa mereka capai dan itu hanya sekitar 100 kaki. Ada kekuatan Dharma yang sangat kuat antara langit dan bumi yang sangat membatasi para kultivator dan semua makhluk hidup. Semakin tinggi pembudidaya terbang, semakin besar tekanan yang harus mereka tanggung. Dengan esens spirits mereka, Naschen Souls bisa sangat menolak pembatasan pada tubuh mereka yang ditetapkan oleh langit dan bumi dan bisa melonjak hingga ketinggian beberapa ribu kaki. Lebih dari itu, seseorang akan berada di awan dan penglihatan serta pendengaran mereka akan menderita. Di tempat di mana bahkan jiwa baru lahir tidak bisa mencapai, hanya Void Reversions yang bisa bertarung di sana. Pertempuran besar dilakukan di bawah Ethereal Peak. Lord Bloodcrow Palace dan Bangau Abadi Tua bentrok juga, menghasilkan gelombang kejut kekuatan gemetar yang menarik perhatian beberapa Void Reversion di dekatnya. Void Reversions tersebut berasal dari Iridescent Cloud Palace, True Fire Sect, Southern Mountains Sect dan Azure Frost Sect. Pasukan dari 4 sekte utama sedang melaju menuju puncak Ethereal di bawah pimpinan ahli pembalikan Void mereka. Binatang tua itu pasti menyembunyikan dirinya dengan baik. Untuk berpikir bahwa dia adalah binatang buas dari zaman kuno, Bifang. Petik 2. Bifang adalah binatang buas berdarah murni yang tidak perlu mengkonsumsi makanan dan berspesialisasi dalam dao api. Legenda mengatakan bahwa Bifang membawa garis keturunan ras Phoenix dan sangat ganas. Sementara Bifang terlihat sangat mirip dengan burung bangau abadi, perbedaannya adalah kepala mereka selebar 1 kaki penuh. Untung saja Lord Bloodcrow Palace ada. Kalau tidak, kita berempat mungkin telah dihancurkan oleh binatang tua itu. Petik 2. Ya, Bifang sudah tua sekarang. Selanjutnya, saya mendengar bahwa Lord Bloodcrow Palace milik salah satu dari 9 ras primordial. Bahkan jika Bifang berada di puncaknya, itu mungkin tidak cocok untuk pria ini. Petik 2. Ayo pergi. Ayo ke sana dulu untuk membantu penguasa istana Bloodcrow membunuh binatang tua itu secepat mungkin. Petik 2. Setelah bercakap-cakap, 4 pembalikan Void melonjak ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Tidak akan lama sebelum pasukan dari 4 sekte besar lainnya tiba di puncak Ethereal. Bab 476, Pukulan Fatal. Dengan pertarungan antara Void Reversions yang terjadi, Naschen Souls dari kedua faksi melonjak ke langit satu demi satu ke ketinggian beberapa ribu kaki sebelum pecah menjadi pertempuran. Pada ketinggian itu, pertarungan antara jiwa yang baru lahir tidak akan mempengaruhi inti emas dan penggarap pendirian yayasan. Setiap serangan dari jiwa yang baru lahir memiliki kekuatan langit dan bumi dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh inti emas. Adapun Golden Core, mereka meninggalkan tanah dan terbang 100 kaki ke langit sebelum mereka mulai bertarung. Seni roh dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melesat dan bahkan ada fenomena inti emas. Di tanah, penggarap pendirian yayasan bertabrakan dengan intens seperti 2 arus besar. Bloodcrow Palace tidak memiliki keunggulan dalam hal jumlah ketika datang ke Naschen Souls dan Golden Cores. Namun, mereka memiliki jumlah berkali-kali lipat jumlah pembudidaya pembentukan yayasan dari puncak Ethereal. Saat pertarungan dimulai, puncak Ethereal menunjukkan tanda-tanda kekalahan di medan perang Foundation Establishment. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar paragon Ethereal Peak dari ranah Foundation Establishment meninggal di lembah Dongling. Sisanya, seperti Ji Chengtian, Leng Rou dan yang lainnya, memperoleh kesempatan mereka sendiri dan meninggalkan wilayah dinasti Zhou besar. Para penggarap pendirian yayasan yang tersisa di sekte tidak memiliki pemimpin dan yang terkuat di antara mereka hanya di pendirian yayasan 5 Meridian dengan beberapa lainnya di 4. Adapun 9.000 penggarap pendirian yayasan aneh di sisi Bloodcrow Palace, ada 2 dari mereka di 6 pembentukan yayasan Meridian dan Lusinan di 5. Di medan perang kuno, terutama di daerah inti di mana banyak pertempuran,
6 pembudidaya pembentukan Yayasan Meridian adalah pemandangan umum dan hanya 7 pembudidaya pembentukan Yayasan Meridian yang dapat melindungi diri mereka sendiri. Namun, di wilayah Zhou besar, lingkungannya tidak sebaik medan perang kuno dan hampir batas bagi setiap pembudidaya untuk membuka 6 meridian roh. Bang, bang, bang. Saat pertempuran dimulai, penggarap pendirian Yayasan Puncak Ethereal sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Tidak ada yang bisa mengimbangi perbedaan jumlah dan kekuatan. Kultivator yang paling menarik perhatian di sisi Puncak Ethereal adalah seorang gadis muda yang luar biasa. Gadis muda yang luar biasa ini tidak tua dan wajahnya rumit dengan batang hidung yang lurus. Matanya berkilauan seperti berlian tapi rambutnya layu, kuning dan berantakan tanpa kilau apapun. Gadis muda ini tidak lain adalah Nian Qi. Setelah berkultivasi kurang dari 2 tahun, dia sudah berada di puncak pendirian yayasan dan telah membuka 3 meridian roh. Itu juga karena kehadiran Nian Qi sehingga penggarap pendirian Yayasan Puncak Ethereal tidak langsung kewalahan dan dikalahkan. Mengontrol pedang terbangnya dengan satu tangan, dia memegang pedang di tangan lain dan menyerang kerumunan Blood Crow Palace, membelah kiri dan kanan. Awalnya, ketika Nian Qi tidak memiliki kiroh di tubuhnya, dia sudah bisa mengangkat armor sutra emas mistik yang beratnya 1 ton, dapat dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan dewa bawaan. Sekarang dia telah memasuki jalur kultivasi, kekuatannya semakin tumbuh dan dia seperti harimau yang mendapatkan sayap. Meskipun dia hanya di 3 pendirian Yayasan Meridian, dia bisa membunuh 4 pembudidaya pembentukan Yayasan Meridian dan bahkan berhadapan dengan 5 pembudidaya pembentukan Yayasan Meridian. Mengayunkan pedangnya secara luas, Nian Qi benar-benar mengikuti gaya Su Zimo sebelumnya tanpa gerakan yang rumit. Dia membanjiri segalanya dengan kekerasan. Puff. Tidak dapat bertahan melawannya, 4 Meridian Foundation Establishment Cultivator dipotong menjadi 2. Secara bertahap, 5 pembudidaya pembentukan Yayasan Meridian dari Istana Gagak Darah yang mengelilingi Nian Qi meningkat dan bahkan 2 pembudidaya pembentukan Yayasan 6 Meridian telah menargetkannya. Ayo bergabung dan bunuh gadis itu dulu. Seorang pembudidaya Yayasan 6 Meridian berteriak. Bang, bang, bang. Swoosh, swoosh, swoosh. Setidaknya 10 pembudidaya pembentukan Yayasan 5 Meridian menyerang Nian Qi pada saat yang bersamaan. 26 penggarap pendirian Yayasan Meridian melepaskan seni roh dan pedang terbang mereka juga, melepaskan serentetan serangan ke Nian Qi. Seketika, Nian Qi jatuh ke dalam bahaya. Dia sudah menyerbu ke dalam faksi Blood Crow Palace sejak lama dan jauh dari faksi Ethereal Peak. Saat ini, dia seperti daun tak berdaya yang mengambang di lautan yang mengamuk. Nian Qi tidak ingin mati. Dia ingin terus tinggal di Ethereal Peak dan mengikuti tuan mudanya. Namun, dia tahu bahwa dalam situasi seperti itu di mana semua orang hampir tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Satu-satunya cara dia bisa bertahan adalah jika dia berjuang untuk dirinya sendiri. Melawan serangan yang datang dari segala arah, Nian Qi menggigil dan menyalurkan ki darah dengan sekuat tenaga. Secara bertahap, matanya berubah menjadi warna biru misterius, mirip dengan warna laut dalam. Aura menakutkan keluar dari dalam dirinya. Seolah-olah kekuatan kuno telah dibangkitkan. Ah! Meraung ke langit, Nian Qi menjerit menusuk telinga. Rambut awalnya yang keriput berubah menjadi halus seperti sutra, berayun dengan sendirinya dan memberikan kilau cerah. Meskipun dia tidak memiliki apa-apa di bawah kakinya, dia perlahan-lahan naik ke udara dan berdiri tegak. Itu seperti makhluk saleh di alam semesta dengan sepasang mata biru-biru dan rambut emas menari, keindahannya luar biasa dan menyilaukan. Adegan itu tidak menyebabkan banyak kehebohan bagi inti emas dan jiwa yang baru lahir. Tidak peduli apa, Nian Qi hanyalah penggarap pendirian yayasan. Sementara aura yang tiba-tiba dia keluarkan sangat menakutkan dan bahkan gemetar, itu tidak cukup kuat untuk mengancam Golden Core. Namun, ribuan kaki di atas awan, ekspresi penguasa istana Blood Crow yang terlibat dalam pertempuran saat ini berubah. Tatapannya menembus celah dan mendarat di Nian Qi. Mungkinkah? Mata Palace Lord berbinar, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Di medan perang,
Sama seperti Nian Qi akan tenggelam oleh seni roh dan senjata yang tak terhitung jumlahnya, ledakan energi ditembakkan dari dalam dirinya. Berdengung. Senjata roh yang datang dari segala arah membeku di udara. Bahkan seni roh bergetar hebat sebelum menghilang. Semua penggarap pendirian yayasan yang hadir terkejut ketika mereka melihat itu. Seorang pembudidaya pembentukan Yayasan 3 Meridian telah berhasil mempertahankan diri dari serangan kekuatan penuh dari 10 pembudidaya pembentukan Yayasan 5 Meridian dan 2 pembudidaya pembentukan Yayasan 6 Meridian. Adegan itu sudah melampaui pengetahuan semua orang. Itu adalah celah 3 tingkat di sana. Setelah jeda sesaat, semua senjata roh terbang mundur dan tatapan Nian Qi secara bertahap meredup. Dia menjadi sangat lemah dan jatuh dari udara, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Kau. Suara derek bergema saat seberkas cahaya hijau ditembakkan, membawa Nian Qi sebelum mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Yang menyelamatkan Nian Qi tidak lain adalah bangau kecil. Hahaha. Saat itu, serangkaian tawa pecah dari cakrawala jauh. Aku Dao menjadi Jingming dari Istana Awan Warna-Warni. Salam, penguasa Istana Blood Crow. Petik 2. Saya Dao menjadi Liao Yuan dari Sekte Api Sejati, di sini untuk membantu penguasa istana. Saya Dao menjadi Lao yang dari Sekte Pegunungan Selatan. Aku Dao menjadi Han Ming dari Azure Frost Sekte, di sini untuk membantu penguasa istana membunuh binatang tua itu. 4 aura menakutkan melonjak dan naik ribuan kaki ke awan seketika, mengelilingi bangau tua yang abadi. Para pembudidaya Ethereal Peak merasakan hati mereka tenggelam. Bangau abadi sudah tua dan tidak memiliki keunggulan yang jelas melawan Lord Blood Crow Palace. Tapi sekarang, ada 4 ahli Void Reversion lagi. Pembuluh roh melaju dari cakrawala dengan niat membunuh. Tidak lama kemudian, pembudidaya dari 4 sekte lainnya tiba. Ada 200 jiwa baru lahir penuh dan 2000 inti emas digabungkan dari 4 sekte lainnya. Bersama-sama, ada lebih dari 10.000 penggarap pendirian yayasan. Penyisipan kekuatan dalam jumlah besar ke dalam medan perang hampir merupakan pukulan fatal bagi Ethereal Peak. Awalnya, Ethereal Peak bertahan di medan perang Naschen Soul dan Golden Core. Tapi sekarang, keempat medan perang puncak Ethereal telah jatuh ke dalam pengepungan dan bisa runtuh kapan saja untuk dimusnahkan sepenuhnya. Hampir pada saat yang sama, ledakan yang memekakkan telinga terdengar dari gua tempat tinggal di dalam Ethereal Peak. Sesosok telah keluar dari pengasingan. Bab 477, Situasi Putus Asa. Dengan tambahan 4 sekte utama lainnya, situasi pertempuran berubah. Bangau abadi tua itu bertarung 1 lawan 5 dan melebarkan sayapnya, menyebabkan hembusan angin menderu dan awan bergeser tanpa henti. Kekuatan Dharma memenuhi langit saat meraung dalam amarah, bertarung dengan kekuatan penuhnya. Meskipun bangau abadi tua sudah tua, ia masih memiliki sisa dominasi sebagai burung buas berdarah murni. Su. Itu melepaskan keterampilan iblis yang mengejutkan dan puluhan ribu sayap berbulu keluar dari tubuhnya. Terbakar dengan api merah, setiap sayap berbulu seperti tombak apokaliptik. Menembak ke depan dengan ganas, mereka merobek lubang dan meninggalkan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Biarkan cermin kutukan darah terbentuk dengan darahku. Lord Blood Crow Palace menggigit ujung jarinya dan mengeluarkan setetes darah segar. Mengayunkan tongkat tulangnya, dia mengarahkan tetesan darah itu dan menggambar busur tak jelas di udara. Mengucapkan mantra, dia menciptakan cermin air darah dengan cepat di hadapannya. Bentangan sayap berbulu merah melesat dan menciptakan gelombang darah saat mereka bertabrakan dengan permukaan cermin sebelum apinya padam. 4 pembalikan Void lainnya tidak berani ceroboh dan dipertahankan dengan sekuat tenaga. Seketika, kekuatan Dharma melonjak dan rune muncul, mengguncang dunia saat cahaya tak berujung meledak. Kekosongan itu menyala dan sepertinya cakrawala itu runtuh. Teknik iblis itu telah menghabiskan hampir semua esensi kehidupan yang tersisa dari bangau abadi tua. Tatapannya sedikit meredup, tidak lagi setajam sebelumnya. Tidak jauh dari puncak Ethereal, pasukan pembudidaya yang mengenakan baju besi muncul di kehampaan. Semuanya berdiri tegak di udara sambil memegang tombak panjang, tampak tabah. Itu adalah pasukan inti emas. Sebuah kereta dikawal di tengah-tengah tentara. Di depan gerbong berdiri 2 orang, seorang pria dan seorang wanita.
Pria parubaya mengenakan jubah kuning dan mengerutkan kening dalam-dalam. Melihat pertempuran besar di atas awan, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Suir, seperti yang kau inginkan, aku membawamu ke sini. Anda dapat melihat sendiri sekarang bahwa akan sulit bagi Ethereal Peak untuk menghindari bencana ini. Petik 2. Pria dan wanita itu adalah Kaisar Zhou Agung dan Ji Yaoxue. Ji Yaoxue tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Ayah, mengapa kamu menolak untuk membantu mereka?" Dinasti Zhou besar kita jelas memiliki lebih dari satu Void Reversion untuk mendukung kita. Petik 2. Kaisar menggelengkan kepalanya dalam diam. Ji Yaoxue melanjutkan, "Selain itu, saya mendengar bahwa ada seorang patriark di Great Zhou yang masih hidup dan dia adalah Dao Lord karakteristik Dharma." Alam karakteristik Dharma muncul setelah alam Void Reversion. Mereka yang berada di alam Void Reversion mendapatkan gelar Dao Being sedangkan mereka yang berada di alam karakteristik Dharma mendapatkan gelar Dao Lord. Setelah hening beberapa saat, Kaisar berkata dengan lembut, "Suir, sebenarnya, Patriarklah yang membuat keputusan untuk tidak ikut campur." Petik 2. Mengapa? Ji Yaoxue tidak percaya saat dia bertanya, sebagai Dao Lord yang berkarakteristik Dharma, tidak bisakah Patriark mengalahkan Dao Being yang Void Reversion? Apa yang kalian takuti? Petik 2. Hai. Kaisar menghela nafas panjang. Jika Patriark muncul, dia secara alami dapat menekan Lord Bloodcrow Palace. Namun, masalahnya adalah latar belakang pria ini sangat sensitif. Dia adalah salah satu dari 9 ras primordial. Petik 2. Jadi bagaimana jika dia salah satu dari 9 ras primordial? Bukankah mereka sama saja dikalahkan oleh para kaisar kuno dari ras manusia di era primordial? Ji Yaoxue tidak bisa mengerti. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, sedikit ketakutan melintas di kedalaman mata kaisar saat dia menggelengkan kepalanya. Kekuatan dari 9 ras primordial jauh melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Jika kita benar-benar membuat marah para ahli dari 9 ras primordial, terlepas dari dinasti Zhou besar, bahkan seluruh wilayah utara daratan Tianhuang akan mengalami bencana. Saat itu, Patriark menyaksikan dan telah melalui bencana serupa secara pribadi. Berhenti sejenak, Kaisar tidak melanjutkan topik itu. Mari berharap Su Zimo telah meninggalkan puncak ethereal. Petik 2. Di sisi lain, 2 wanita luar biasa dengan sosok menggerakkan berdiri di dalam hutan kuno. Salah satu dari mereka lebih tua tetapi tidak ada tanda-tanda penuaan di wajahnya. Sebaliknya, dia memancarkan aura dewasa dan menawan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Yang lainnya mengenakan gaun merah muda panjang dan kerudung, terlihat seperti dia adalah seorang gadis muda. Bibi Gu, karena Su Zimo belum menunjukkan dirinya, kurasa dia pasti sudah pergi dan tidak lagi berada di puncak ethereal, gadis berbaju merah jambu berkata dengan gembira. Keduanya adalah kepala pengurus rumah lelang harta karun langit, Gu Si, dan gadis murni dari Sekte Iblis, penyihir Ji. Sebaiknya begitu. Mengingat situasinya, dia pasti akan mati jika dia muncul. Petik 2. Ekspresi Gu Si tidak berubah. Lord Bloodcrow Palace adalah seseorang dari ras penyihir dan mereka adalah salah satu dari 9 ras primordial. Dampak yang tersisa di dunia kultivasi setelah bencana 10.000 tahun yang lalu itu terlalu dalam. Petik 2. Jangankan patriark dari dinasti Zhou besar, bahkan Sekte Abadi, Buddha dan Iblis akan berhati-hati dan tidak ingin memprovokasi 9 ras primordial. Petik 2. Penyihir Ji menggelengkan kepalanya. Itu belum pasti. Senior dari Sekte Iblis itu pasti tidak takut apapun. Berhenti sejenak, Demones Ji menarik lengan baju Gu Si dan bertanya, "Bibi Gu, apakah kamu belum mengirim pesan?" Apa yang dikatakan senior itu? Petik 2. Apa yang bisa dia katakan? Gu Si mencibir bibirnya. Dia dingin dan tanpa ampun. Ketika dia mendengar pesanku, dia bahkan tidak bereaksi secara mental. Jangan terlalu berharap padanya. Petik 2. Di puncak ethereal, pertempuran semakin intensif. Di medan perang jiwa baru lahir, Master Sekte Ling Yun sudah berada di ranah jiwa baru lahir yang sempurna dan selangkah lagi dari ranah pembalikan Void. Dengan kekuatan tempurnya yang menakutkan, dia bertarung di depan dan bertahan dengan pahit. Itu adalah kekalahan total untuk medan perang Golden Core dan Foundation Establishment. Nian Qi kelelahan dan sangat pucat. Berbaring di derek kecil, sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat.
Pembudidaya Yayasan Blood Crow Palace dan 4 sekte besar lainnya menyerbu seperti semburan tanpa henti, bergegas ke faksi pembentukan Yayasan Puncak Ethereal berulang kali. Selama periode waktu ini, beberapa sekte yang lebih kecil dan pembudidaya keliling dari Great Zoo mengambil kesempatan untuk mengambil bagian dalam medan perang, siap untuk memanfaatkan situasi juga. Tanpa Nian Qi, penggarap pendirian Yayasan Puncak Ethereal mundur berulang kali, meninggalkan jejak mayat. Darah mengalir seperti sungai dan itu sangat tragis. Situasi di medan perang Golden Core bahkan lebih mendesak. Golden Cores of Ethereal Peak sekarat berulang kali. Sima Zi dari True Fire Sekte mengendalikan 4 pedang terbang yang menyala-nyala yang melesat melalui kerumunan tanpa henti, meninggalkan aliran ki pedang yang menghanguskan. Di mana B asterisk jingan kecil itu, Su Zimo? Apakah kamu masih akan terus bersembunyi? Sekarang hasilnya telah ditentukan, Sima Zi tertawa terbahak-bahak. Menjadi sempurna Changlang mengendalikan pedang terbangnya dan matanya yang panjang dan sipit bersinar dengan kilatan dingin. Seluruh puncak Ethereal harus mati bersama hanya demi penggarap pendirian Yayasan, Su Zimo. Komentarnya menyebabkan faksi puncak Ethereal yang sudah dikalahkan dengan mantap menjadi semakin berantakan. Persetan denganmu. Orang tua kusut itu memiliki temperamen yang berapi-api dan terkutuk. Namun, segera setelah itu, sedikit gangguan menyebabkan dia menderita luka di luka dari menjadi Changlang yang sempurna dan darah mengalir seperti aliran. Xuan Yi memanggil formasi pedang heksagonal dan harus memberikan yang terbaik sebelum dia bisa menyelamatkan lelaki tua yang kusut itu. Fufu, buka matamu dengan benar dan lihat. Menjadi Changlang yang disempurnakan menunjuk ke medan pertempuran pendirian yayasan di bawah kaki mereka dan mencibir, penggarap pendirian Yayasan Puncak Ethereal hampir mati sepenuhnya. Xuan Yi dan hati lelaki tua yang kusut itu berdetak kencang. Di tanah, kelompok Nian Qi mundur selangkah demi selangkah dan sudah berada di kaki gunung. Dari 2000 penggarap pendirian yayasan, hanya ada beberapa ratus yang tersisa berjuang dengan sengit sekarang. Semua murid membawa luka-luka dan terengah-engah, mereka hampir mencapai batasnya. Swoosh, swoosh, swoosh. Saat itu, 10 lintasan cahaya gelap melesat ke depan dari belakang gunung, mengirimkan dampak yang menggigil. Saat 10 cahaya gelap menerobos, aliran udara yang menakutkan melonjak dan menghancurkan ubin di tanah. Lumpurnya terbalik dan 10 jurang panjang terbentuk. Secepat kilat, seorang kultivator berjubah hijau melonjak dengan niat membunuh. Mengepakkan sayap rohnya dengan marah, dia menggunakan busur raksasa berwarna bulan dan memancarkan aura yang deras. Bab 478, Pendirian Fondasi Ekstrim, Kaisar Manusia Kedua. 10 cahaya gelap tiba seketika dan menembak ke kerumunan dengan kejam. Puff, puff, puff. Kilatan darah muncul. 10 cahaya gelap begitu kuat sehingga momentum mereka masih ganas bahkan setelah menembus tubuh lebih dari 10 pembudidaya, mereka tak terhentikan. Kekuatan mengerikan dari cahaya gelap bahkan melonjak melalui beberapa pembudidaya setelah melewati mereka, menyebabkan mereka meledak dengan anggota tubuh mereka terbang kemana-mana. Semua pembudidaya puncak Ethereal menyaksikan semburan besar-besaran yang dibentuk oleh lebih dari 20.000 pembudidaya pembentukan yayasan berhenti hanya karena 10 cahaya gelap yang melesat. Di dalam semburan itu, ada 10 baris berisi mayat yang tak terhitung jumlahnya dan darah tak berujung. Para pembudidaya Blood Crow Palace, 4 sekte utama lainnya dan beberapa sekte kecil telah berkerumun. Ditambah dengan pembudidaya keliling dari seluruh tempat, mereka terlalu padat. 10 cahaya gelap itu sangat mematikan. Setidaknya ada beberapa ratus penggarap pendirian yayasan yang meninggal di tempat. Dengan lebih dari 20.000 pembudidaya di faksi Blood Crow Palace, beberapa ratus pembudidaya pembentukan yayasan mati tidak dapat dianggap sebagai jumlah besar kerusakan. Namun, itu menciptakan trauma di hati setiap orang. Su Zimo. Seseorang dengan mata yang tajam berseru saat mengenali identitas petani berjubah hijau. Tidak heran jika cahaya gelap sangat mematikan. Cepat lihat, busur di tangannya adalah senjata roh yang sempurna. Petik 2. Memang. Banyak penggarap pendirian yayasan yang cemburu dan berani mencobanya. Mereka telah lama mendengar bahwa Su Zimo adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zoo dan senjata paling jelek di tas penyimpanannya adalah senjata roh kelas tertinggi. Nyatanya, dia bahkan memiliki senjata roh yang sempurna. Rumor itu benar. Banyak inti emas berpaling untuk melihat dari medan perang inti emas. Pada kompetisi sekte, Su Zimo telah membuat nama untuk dirinya sendiri dan bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu atau belum pernah mendengar tentang gelar master penyempitan senjata Zhou Agung.
Mata Shimazi Sekte Api Sejati berbinar saat dia tertawa terbahak-bahak. Bagus, Su Zimo, kamu punya nyali untuk tampil. Saya akan meminta Anda membayar kematian murid saya. Petik 2. Sempurna menjadi mata sipit dan panjang menjadi canglang tertuju pada Su Zimo. Melihat ke bawah dari atas, dia mencibir, Su Zimo, jadi bagaimana jika kamu berhasil bergabung dengan Ethereal Peak? Anda masih tidak bisa lepas dari kematian. Petik 2. Beberapa tahun yang lalu, di kota Pingyang, aku seharusnya membunuhmu bersama dengan binatang itu. Tidak peduli bagaimana Anda berjuang, Anda tidak bisa melawan siklus nasib Anda. Petik 2. Tatapan Su Zimo acuh tak acuh saat dia berdiri di udara dan mengamati sekeliling. Tatapannya sepertinya mengandung kekuatan besar yang bisa membanjiri dan mengalahkan segalanya. Penggarap pendirian yayasan di sisi Blood Crow Palace merasakan hati mereka mengepal ketika mereka bertemu dengan mata Su Zimo. Orang itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Itu adalah aura yang dibangun dari pertumpahan darah tak berujung dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Di medan perang kuno, bahkan banyak paragon dari Sekte Abadi, Buddha, dan kultivasi iblis mati di tangannya. Karena pembudidaya terkuat di sini hanya di 6 pembentukan Yayasan Meridian, tidak ada yang bisa menahan aura Su Zimo. Ketika dia melihat mayat murid Ethereal Peak di tanah, niat membunuh Su Zimo keluar dari matanya. Mati. Menyingkirkan Moon Concealment Bow-nya, lengan Su Zimo melambai dan 18 pedang terbang kelas tertinggi muncul. Namun, semua 18 dari mereka menghilang dalam sekejap mata, membentuk riak di kehampaan, seolah-olah ikan melayang di air. Tidak baik. Itu adalah keahlian rahasia Ethereal Peak. Semuanya, awas, Ark. Petik 2. Seseorang berteriak dengan tragis. Cahaya pedang menyala dan beberapa pembudidaya pembentukan Yayasan Meridian 5 mati di tempat tanpa ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Mengembun. Seorang cultivator pembentukan Yayasan Meridian 6 menghancurkan beberapa jimat perlindungan dan melepaskan keterampilan rahasia sekte. Tepat setelah itu, dia mengeluarkan perisai pertahanan kelas tertinggi yang digunakan untuk memblokir di depannya. Dentang. Pedang terbang itu tidak berhenti sama sekali saat bertabrakan dengan perisai tingkat tertingginya, menyebabkan yang terakhir meledak dengan segera. Puff, puff, puff. Terhadap pedang terbang Su Zimo, keterampilan rahasianya dan jimat pelindungnya mirip dengan kertas dan hancur seketika. Kilatan darah muncul dan kepala raksasa jatuh dengan rapi. Seorang penggarap pembentukan Yayasan Meridian 6 sudah mati. Faksi Blood Crow Palace berada dalam kekacauan dan ekspresi banyak pembudidaya berubah. Bagaimana bisa? Mereka berdua adalah senjata roh kelas tertinggi tapi mengapa pedang terbang pihak lain segera menghancurkan perisai? Kecuali kalau banyak pembudidaya menyerahkan secara naluriah. Set. Di udara, di bawah jubah hijau Su Zimo, meridian roh bersinar satu demi satu dalam materi yang memukau, membungkus tubuhnya seperti rantai logam. 1, 2, 3. 9 meridian roh. Apakah itu halusinasi? Banyak pembudidaya menggosok mata mereka dan melihat lagi sebelum terengah-engah. Set. Ada 9 meridian roh penuh. Bahkan 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian akan mampu secara biadab menekan seluruh medan perang pendirian Yayasan, apalagi kultivator pembentukan Yayasan 9 Meridian. Saat Su Zimo berdiri di udara, lautan roh dantiannya bergejolak dengan cepat dan energi roh yang kaya melonjak melalui 9 meridian rohnya, dia seperti dewa alam semesta dengan aura yang kuat. Banyak pembudidaya tercengang. Bukan hanya penggarap pendirian Yayasan, bahkan Golden Chorus dan Naschen Souls terkejut ketika mereka melihat apa yang sedang terjadi. Di wilayah Great Zhou, sudah 1000 tahun sejak ada penggarap pendirian Yayasan 8 Meridian. Adapun pembentukan Yayasan 9 Meridian. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada orang kedua yang mencapai alam itu selain Kaisar Manusia. Legenda itu benar, Meridian Roh ke-9 benar-benar bisa dibuka. Petik 2. Pendirian Yayasan Ekstrim, Kaisar Manusia kedua. Pandangan waspada melintas di mata menjadi canglang yang sempurna diikuti dengan perasaan gentar. Beruntung Ethereal Peak berada di ambang kehancuran dan Su Zimo tidak akan bisa lolos dari kematian. Jika tidak, jika pemuda itu tumbuh lebih jauh, siapa di wilayah Great Zhou yang bisa menghentikannya? Dia adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou dan sekarang, dia bahkan di ranah pembentukan Yayasan Ekstrim. Begitu dia membentuk inti, dia pasti akan mengembangkan fenomena juga. Sekte Master Ling Yun menghela nafas secara internal. Begitulah kekejaman takdir. Mereka hanya bisa menyalahkan sekte itu karena tidak beruntung. Jika mereka tidak bertemu dengan bencana seperti itu, dengan bakat seperti Ji Chengtian, Leng Rou dan yang lainnya, mereka pasti akan naik menjadi sekte nomor 1 dari dinasti Zhou besar. Adapun Su Zimo, prestasinya bahkan akan lebih tidak terbatas. Faktanya,
Dia bahkan mungkin bisa memimpin puncak Ethereal untuk menjadi salah satu faksi teratas di daratan Tianhuang. Sayang. Lord Bloodcrow Palace menyipitkan matanya dan niat membunuhnya semakin dalam. Di samping perseteruan pribadinya dengan Su Zimo, fakta bahwa pemuda ini berada di Extreme Foundation Establishment berarti bahwa dia harus dibunuh. Kaisar manusia kedua tidak boleh diizinkan untuk muncul di Tianhuang daratan. 18 pedang terbang kelas tertinggi melesat melalui kerumunan dan tidak ada penggarap yayasan pendirian yang bisa bertahan sama sekali. Itu adalah pembantaian yang lengkap. Banjir besar yang dibentuk oleh lebih dari 20.000 penggarap pendirian yayasan dibobol dan didorong kembali oleh Su Zimo sendirian. Semua orang dari Ethereal Peak dihidupkan kembali. Pada saat itu, Su Zimo mengepakkan sayap rohnya dan naik ke udara, dia benar-benar tiba di medan perang inti emas setinggi 100 kaki. Zimo, cepat turun. Orang tua yang kusut itu berteriak dengan tergesa-gesa saat melihat itu. Pertarungan antara penggarap pendirian yayasan hanya akan terjadi di tanah dan tidak ada yang akan melayang ke langit setinggi 100 kaki. Mengingat medan perang yang kacau, pedang terbang dan seni roh Golden Core membawa kekuatan penghancur yang mutlak terhadap penggarap pendirian yayasan. Bagi semua orang, langkah Su Zimo adalah bunuh diri. Hahaha. Menenangkan dirinya, Sima Zi tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika Anda berada di pendirian yayasan ekstrim, Anda masih seorang penggarap pendirian yayasan. Semuanya sia-sia sebelum Anda membentuk inti dan Anda tidak akan pernah bisa merasakan kekuatan berada di alam inti emas. Petik 2. Sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan membunuh seorang bakat. Menjadi Changlang yang sempurna tersenyum lembut dan berkata dengan dingin, Su Zimo, terima kasih telah memberiku perasaan itu hari ini. Bab 479, Panduan Dragonification kuno. Swoosh. Banyak penggarap pendirian yayasan dan inti emas melepaskan serangan mereka terhadap Su Zimo yang berdiri di udara. Seketika, ratusan dan ribuan senjata dan art roh menyerbu ke depan, kehampaan bergetar dan seluruh dunia langsung redup. The Golden Core of Ethereal Peak dirugikan dalam hal jumlah. Pada titik pertempuran ini, Xuan Yi dan yang lainnya benar-benar kelelahan dan dia bahkan tidak bisa menyulap formasi pedang. Terlibat dalam pertempuran dengan ratusan inti emas, Xuan Yi dan yang lainnya tidak bisa keluar untuk membantu Su Zimo sama sekali. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka bisa, mereka semua kemungkinan besar akan mati melawan serangan yang begitu kuat dan menakutkan. Tiba-tiba, rambut hitam Su Zimo berayun tanpa angin dan matanya bersinar dengan kilatan yang dalam. Tiba-tiba, aura yang menggigil meledak dari dalam tubuhnya. Itu adalah aura kuno dan perubahan yang terbangun. Ketika senjata dan seni roh tiba di sekitar Su Zimo, mereka melambat seolah-olah mereka telah memasuki rawa sampai akhirnya, mereka tidak bisa maju sama sekali. Berhenti. Kebingungan dari senjata roh yang bersinar dengan gemilang serta seni roh yang berkilauan melayang di udara tanpa bergerak. Banyak pembudidaya terkejut. Bagaimana bisa? Saat berikutnya, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul yang menyebabkan rasa dingin di hati semua orang. Sosok ilusi yang sangat panjang dari makhluk hidup muncul di sekitar Su Zimo, melayang di udara. Secara bertahap, itu terwujud saat daging mulai terbentuk. Makhluk hidup itu dipenuhi dengan sisik hijau yang bersinar dengan dingin. Satu demi satu, paku tajam menonjol dari punggungnya dan taring serta cakarnya sangat tajam sementara tanduknya berdiri dengan bangga. Matanya sangat dingin dan mendominasi. Apa yang terjadi? Apa itu The True Dragon? Terhadap tatapan Azure Dragon, semua orang merasa mereka tidak sepenting semut. Para penggarap pendirian yayasan di tanah berkeringat dan mati lemas. Tidak dapat menahan kekuatan semacam itu, mereka bergidik dan hampir berlutut di tanah untuk bersujud. Bahkan inti emas di udara sangat pucat dan sangat pucat. Apa itu? 6 pembalikan Void di atas awan sangat terkejut. Manual Dragonification kuno adalah keterampilan rahasia yang unik untuk kaisar manusia. Sejak zaman kuno, Su Zimo adalah orang kedua yang berhasil mengolahnya dan sekarang, hampir tidak ada yang mengenali keterampilan rahasia itu. Bahkan tatapan Lord Bloodcrow Palace sedikit hilang. Azure Dragon itu tampak familiar tetapi jauh lebih kecil, seperti naga muda. Meski begitu, Istana Lord merasakan rasa gentar ketika dia mengingat pertemuan yang menakutkan di reruntuhan primordial dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Retak, retak, retak. Serangkaian jeritan menusuk telinga terdengar. Melawan tekanan besar, retakan mulai muncul pada senjata roh yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya melayang di udara. Tiba-tiba, mereka hancur, berhamburan ke tanah seperti besi tua. Hanya pedang terbang superior dan kelas tertinggi yang bisa tetap utuh. Seni roh yang tak terhitung jumlahnya menghilang juga. Kerumunan itu gempar.
Betapa mengerikannya kekuatannya sehingga senjata roh tidak bisa menahannya dan hancur di tempat. Naga Azure tampak seperti makhluk hidup dengan daging utuh dan melingkari tubuh Suzimo, berputar ke atas seperti varian binatang yang menjaganya. Saat Suzimo mengamati sekelilingnya, tatapan Azure Dragon di atasnya juga bergeser, pria dan naga itu bergerak bersama-sama. Tidak ada yang berani bertemu dengan tatapan mereka sama sekali. Mata Suzimo seperti kilat dan dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, membusungkan dadanya. Naga Azure yang melingkari di sekelilingnya juga menarik napas dalam dan tubuhnya mengembang secara ekstensif. Mengangkat dadanya, arus udara yang luar biasa melonjak dan membentuk serangkaian topan di udara. Ada sedikit jeda. Keduanya membuka mulut mereka dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang bisa memecahkan logam dan batu. Mengaum. Suzimo juga melepaskan raungan naga. Saat itu juga, seluruh dunia bergetar dan cuaca berubah. Uff, uff, uff. Penggarap pendirian yayasan yang paling dekat dengan Suzimo tidak dapat membela dan tubuh mereka pecah, berubah menjadi kabut darah tanpa mayat. Dia meraung sampai mati. Para penggarap pendirian yayasan yang sedikit lebih jauh juga berdarah dari ketujuh lubang. Tatapan mereka redup dan mereka jatuh ke tanah, mati. Segera, ribuan penggarap pendirian yayasan meninggal. Saat ini, Suzimo berada di Extreme Foundation Establishment dan dia telah mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian pembersihan lubang klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar, organ dan lubangnya memiliki kekuatan yang mengejutkan. Setelah merilis Ancient Dragonification Manual bersama dengan Thunder Celap Kill, dia langsung menciptakan dampak mematikan yang tak tertandingi. Tidak mungkin penggarap pendirian yayasan bisa menahannya karena mereka terkejut sampai mati di tempat. Setelah naga itu mengaum, keheningan pun terjadi. Mayat berserakan di seluruh medan perang Foundation Establishment saat darah mereka membentuk sungai, itu seperti pemandangan dari neraka. Raungan naga tunggal itu menghancurkan hati banyak penggarap pendirian yayasan yang hadir. Para pembudidaya yang ingin memanfaatkan keadaan awalnya melarikan diri jauh, tidak berani kembali. Meskipun masih ada lebih dari 10.000 penggarap pendirian yayasan dari Blood Crow Palace dan 4 sekte besar lainnya, tidak ada dari mereka yang berani maju dan mundur secara naluriah. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menjaga jarak dari Suzimo dan mereka menggigil ketakutan di mata mereka. Dia membunuh ribuan penggarap pendirian yayasan dengan satu raungan. Bahkan Golden Chorus dan Nascent Souls yang hadir tidak pernah menyaksikan metode seperti itu, apalagi Foundation Establishment Cultivators hadir. Raungan naga bahkan menyebabkan beberapa inti emas yang menghadap Suzimo secara langsung mencengkeram telinga mereka kesakitan, tubuh mereka bergoyang dan hampir jatuh dari udara. Dengan niat membunuh, Suzimo memelototi Perfected Being Changlang dan berkata dengan dingin, "Kalian benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku dengan standarmu. Pergilah." Suzimo menunjuk ke depan. Azure Dragon yang melingkar di sekelilingnya melonjak ke udara dan mengeluarkan aura deras. Memamerkan taring dan cakarnya, itu menabrak 3 inti emas yang berdiri di depan seketika, menghancurkan tubuh mereka seluruhnya. Inti emas sudah mati. Selanjutnya, mereka mati di tangan seorang penggarap pendirian yayasan. Di dunia kultivasi, masih lumrah bagi para pembudidaya untuk membunuh musuh yang merupakan alam kecil di atas level mereka. Namun, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan itu pada musuh yang berada di alam utama di atas level mereka. Tapi sekarang, semua orang menyaksikannya dengan mata mereka sendiri. Di Extreme Foundation Establishment bersama dengan Ancient Dragonification Manual, Suzimo sekarang memiliki kemampuan untuk membunuh Golden Core. Beberapa inti emas lainnya menyerang dan melepaskan seni roh yang kuat, menyulap sepasang telapak tangan yang meliputi surga yang ingin meraih naga Azure muda. Mengaum. Tubuh Azure Dragon bersinar terang dan meraung. Mengisi daya sebelum beberapa dari mereka, itu membuka mulut raksasanya dan melahap mereka. Butuh beberapa kunyahan dan darah mengalir dari sisi mulutnya. Naga jahat, beraninya kau bertindak begitu berani. Lusinan inti emas diserang pada saat bersamaan. Energi roh mereka yang menakutkan menciptakan serangkaian rantai yang membatasi Azure Dragon. Azure Dragon berjuang dan tubuhnya mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan, menghancurkan rantai energi roh dari inti emas. Ketika itu melonjak ke langit sekali lagi, itu menyerang di depan menjadi Changlang yang sempurna. Bang! Menjadi Changlang sempurna tanpa ekspresi dan langit terbentang di belakangnya. Dipenuhi dengan cahaya yang cemerlang, itu mempesona dan memancarkan cahaya roh yang tak terhitung jumlahnya dengan aura yang mengkhawatirkan. Itu adalah fenomena inti emas. Bang, bang, bang. Azure Dragon menyerang fenomena inti emas sempurna menjadi Changlang berulang kali, mengeluarkan gema yang menggigil. Sesaat kemudian, Azure Dragon menghilang bersamaan dengan fenomena inti emas sempurna menjadi Changlang.
Kerumunan itu terkejut. Keterampilan rahasia yang dirilis oleh penggarap pendirian yayasan mampu melawan fenomena inti emas. Jika Suzimo berada di alam inti emas, naga azure itu akan menjadi lebih menakutkan dan kemungkinan besar bisa melahap kesempurnaan menjadi canglang dalam satu suap. Bab 480, Memerangi Inti Emas. Menjadi canglang sempurna berkeringat dingin. Dia berada di inti emas tahap akhir, namun, bahkan setelah melepaskan fenomena inti emasnya, dia hanya mencocokkan satu keterampilan rahasia yang dirilis oleh Suzimo. Ini adalah pertama kalinya Perfected Being Canglang menyadari bahwa sarjana yang tidak berpengalaman dan sombong di masa lalu telah melampaui kendali dan ekspektasinya. Saat itu di kompetisi sekte, Suzimo hanya memanfaatkan situasi untuk menekan dan mempermalukannya menggunakan identitasnya sebagai master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou. Tapi sekarang, sarjana ini berdiri berhadapan dengannya dalam pertempuran. Perbedaan antara mereka berdua hampir di seluruh dunia besar. Di masa lalu, Perfected Being Canglang dibudidayakan hingga 6 Meridian Foundation Establishment sebelum membentuk intinya. Dia berhasil sukses sambil membentuk fenomena inti emas miliknya sendiri. Pada titik itu, dia merasa bahwa potensinya tidak kalah dengan yang lain dan setidaknya, dia adalah salah satu dari sedikit inti emas di wilayahnya di Great Zhou. Tapi sekarang, di depan Suzimo, semua prestasinya meredup jika dibandingkan. Menjadi canglang yang sempurna mau tidak mau mengakui bahwa dia membuat penilaian yang salah di kota kecil itu saat itu. Waktu tidak dapat dibalik dan tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Saat ini, satu-satunya jalan keluar baginya adalah menggunakan semua yang dia miliki untuk mencoba dan membunuh Suzimo. Dia tidak boleh dibiarkan terus tumbuh. Itulah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak menjadi canglang yang sempurna. Tiba-tiba, Shimazi dari Sekte Api Sejati mengangkat suaranya, pemuda ini baru saja melepaskan keterampilan rahasianya dan itu pasti telah mengurangi energi rohnya. Dia tidak akan bisa merilisnya untuk kedua kalinya. Petik 2. Inti emas Sekte Azure Frost berteriak, itu benar. Semuanya, jangan panik. Tidak ada yang perlu ditakuti tentang anak ini. Petik 2. Sebelum orang itu bisa menyelesaikan kalimatnya, penglihatannya menjadi gelap, seolah-olah gunung besar menutupi kepalanya, menutupi langit. Dengan aura yang menakutkan, tiba-tiba ia roboh. Lebih dari 10 inti emas berdiri di bawah gunung dan mereka menyerang satu demi satu, ingin menghancurkan puncak gunung itu. Dentang, dentang, dentang. Satu demi satu, senjata roh dipukul mundur. Art roh yang tak terhitung jumlahnya berbenturan dengan puncak gunung dan mengeluarkan suara dering. Namun, mereka masih tidak bisa memperlambat kecepatan tabrakannya. Inti emas sangat pucat saat mereka mencoba melarikan diri dengan tergesa-gesa. Namun, sayang sekali sudah terlambat saat itu. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga bergema. Kekosongan itu bergetar tanpa henti. Di tempat, lebih dari 10 inti emas hancur dan berubah menjadi lumpur daging, merembes ke dalam lumpur di bawahnya dan tidak dapat dibedakan. Itu adalah senjata roh yang menghubungkan. Dia benar-benar memiliki senjata roh yang menghubungkan. Serangkaian seruan terdengar dan tatapan semua orang mendarat di segel emas yang bersinar itu. Segel raksasa itu berbentuk persegi dan keemasan dengan naga dewa terukir di atasnya dengan cara yang hidup. Itu adalah segel naga melingkar yang diperoleh Suzimo di Istana Kaisar Manusia. Suzimo memberi isyarat lembut dan Coiling Dragon Shell menyusut kembali ke telapak tangannya. Sempurna menjadi canglang, Shimazi dan semua inti emas lainnya merah karena iri. Mereka memelototi segel emas kecil di telapak tangan Shimazi dan napas mereka semakin berat. Setelah memasuki ranah jiwa baru lahir, para pembudidaya akan dapat menggunakan senjata Dharma. Dengan kata lain, untuk inti emas, senjata roh penghubung adalah senjata terbaik yang bisa mereka gunakan. Kekuatan tempur mereka akan berlipat ganda setidaknya jika mereka memiliki senjata roh yang menghubungkan dan akan sangat luar biasa bagi mereka untuk membunuh musuh di atas level mereka. Namun, senjata roh penghubung terlalu langka dan tidak ada yang pernah menjualnya di pasar bebas. Di wilayah Great Zhou, harta karun seperti senjata roh tidak muncul selama ratusan tahun. Sepertinya kamu mendapat banyak manfaat di medan perang kuno. Menjadi sempurna, Canglang berkata dengan dingin, itu bagus juga. Aku akan menunggu untuk mendapatkan harta dan skill rahasiaku setelah membunuhmu. Petik 2. Harta itu ada di tangan saya. Kami hanya harus melihat apakah Anda memiliki kehidupan untuk menggunakannya. Petik 2. Suzimo mencibir dan menopang Coiling Dragon Shell dengan tangan kirinya. Itu bersinar dengan 6 pola roh dengan cara yang mempesona, seolah-olah dia membawa matahari yang terik. Dia mengusap tas penyimpanannya dengan tangan kanannya dan pedang berwarna darah raksasa muncul di telapak tangannya. Bilahnya bergetar dan 5 pola darah bersinar.
Pancaran darah mengembang diikuti dengan penyebaran bau darah yang memuakkan, itu adalah senjata roh yang sempurna, Blood Quencher. Changlang, bersiaplah untuk mati. Tatapan Suzimo terbakar seperti obor dan dia berteriak. Menyangga segel dengan tangan kirinya sambil memegang pedangnya dengan tangan kanan, dia melangkah secara luas menuju menjadi Changlang yang sempurna dengan aura pembunuh. Di hadapan ratusan inti emas, Suzimo maju bukannya mundur. Xuan Yi dan yang lainnya bertukar pandang saat mereka maju bersama dengan ekspresi yang bersemangat, mencoba meringankan beban Suzimo sebanyak mungkin. Kamu pasti punya keinginan mati. Seorang pembudidaya sekte pegunungan selatan memegang tongkat panjang dan meledak dengan ki darahnya, mengarah ke kepala Suzimo. Guyuran. Suzimo menyalurkan garis keturunannya dan suara gelombang tsunami bergema. Swoosh. Dia bahkan tidak melihat pada tongkat yang masuk dan menebas secara terbalik, menghadapi serangan itu dengan serangan lain saat dia melepaskan sikap counter current-nya yang tak tertandingi. Murid-murid dari pembudidaya sekte pegunungan selatan mengerut dan jantungnya berdetak kencang. Gerakannya melambat sejenak karena efek pada kondisi mentalnya oleh kekuatan pedang. Puff. Kilatan darah muncul. Pria itu dipotong menjadi dua dari bagian tengah dan organ serta ususnya tumpah, mengeluarkan bau yang memuakkan. Su. Sebuah seberkas cahaya menerobos kehampaan dan tiba dengan seketika. Tanpa menoleh untuk melihat, Suzimo mengangkat segel raksasanya dan menangkis pedang terbang yang masuk. Pada saat yang sama, dia menggigil dan melambat. Meskipun Xuan Yi dan yang lainnya menahan sebagian dari inti emas, masih ada lebih dari 100 inti emas yang menyerang Suzimo pada saat yang sama, menyebabkan pedang terbang, seni roh dan jimat memenuhi langit dengan cahaya gemerlap. Dentang, dentang, dentang. Memutar segel raksasa dengan tangan kirinya, Suzimo melepaskan 5 posisi menenangkan laut di kanannya dan mengambil pedang terbang dan seni roh yang masuk. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Dia mundur berulang kali dan organnya sangat terguncang, bahkan hampir bergeser dari posisinya. Puff. Suzimo memuntahkan seteguk besar darah. Shimazi tertawa terbahak-bahak. Suzimo, kamu bukan apa-apa tanpa skill rahasia tadi. Fufu. Petik 2. Menjadi Changlang sempurna mencibir, bahkan jika Anda dapat membunuh inti emas tahap awal atau menengah dengan senjata roh penghubung Anda masih seorang penggarap pendirian yayasan. Tidak mungkin Anda bisa menahan kekuatan dari tahap akhir atau inti emas yang disempurnakan. Petik 2. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku dengan keterampilanmu itu. Menjadi Changlang yang sempurna terus tertawa dingin. Suzimo bergeming. Menjadi Changlang sempurna tidak salah. Bahkan jika dia berada di Extreme Foundation Establishment dan mendapat dukungan dari Coiling Dragon Cell, dalam hal kekuatan, dia hanya bisa menandingi Golden Chorus di tingkat menengah dan dia tidak akan bisa menangani mereka di tahap akhir. Dalam serangan sebelumnya, beberapa inti emas yang sempurna telah menyerang dan Suzimo terluka di tempat, tidak mampu menahannya. Namun, dia adalah seseorang yang melakukan kultivasi keabadian dan iblis. Bahkan tanpa mengambil bentuk iblisnya, fisik dan garis keturunan Suzimo masih cukup untuk menghancurkan semua pembudidaya lain di alam yang sama. Bahkan inti emas yang sempurna tidak akan bisa lolos dari kematian jika Suzimo mendekatinya. Dia tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Jika ada orang lain yang menerima luka yang dia alami, itu pasti akan mempengaruhi kekuatan tempur mereka. Namun, fisik Suzimo terlalu kuat dan kemampuan regenerasinya sangat mengejutkan. Setelah mengkonsumsi Blood Flash Elixir yang terbuat dari daging naga di Istana Kaisar Manusia, dia mencapai penguasaan yang lebih baik dari bagian Orifice Clearing dan hanya selangkah lagi dari mengembunkan Inner Core Iblis. Dalam beberapa napas, luka Suzimo sebagian besar sudah pulih. Fufu. Sambil tersenyum, dia berdiri dan urat serta tulangnya berbunyi pada saat bersamaan. Tidak hanya auranya tidak turun setelah terluka, itu bahkan semakin kuat dan kilatan di matanya meningkat, dia seperti iblis kuno yang ingin melahap orang.